Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, kegiatan hari ini adalah kita akan mengerjakan LKPD. LKPD yaitu lembar kerja peserta didik mengenai materi yang baru. Hari ini kita akan mempelajari materi yang baru, yaitu materi tentang bangun ruang sisi datar. Tuh ya. Jadi bangun ruang sisi datar ini saya akan memberikan penjelasan lebih singkat dulu atau lebih gampangnya atau lebih sederhana. Jadi mungkin kalian sudah pernah tahu apa itu bangun ruang sisi datar? Sudah tahu? Bangun ruang, apa itu bangun ruang? Bangunnya ada ruangnya. Gitu ya. Oke, dalam hal ini kita akan mempelajari 4 bangun ruang sisi datar, yaitu yang pertama ada kubus, balok, prisma, dan juga imus. Nanti akan kita pelajari apa saja unsur-unsurnya, kemudian sifatnya apa saja melalui LKPD yang sudah saya sediakan. Itu ya. Oke, untuk kegiatan hari ini yaitu itu. Kemudian coba mengenai materi bangun ruang. Apa sih dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan contoh bangun ruang gitu? Apa yang bisa memberikan contoh? Coba angkat tangan. Langsung angkat tangan saja yang bisa memberikan contoh. Apa contoh bangun ruang? Ya, contohnya kubus apa? Ayo apa? Kardus. Terus apa lagi? Kotak tisu. Terus apa lagi? Ruang kelas ini termasuk bangun ruang enggak? Apa bangun ruang apa? Nah, gitu ya. Nanti akan kita mempelajari mengenai pengertiannya apa, definisinya apa. Kemudian unsur-unsurnya, kemudian sifat dari bangun ruang. Oke, sebelum kita mulai mengerjakan LKPD, ini akan saya bagi menjadi kelompok. Ya, kelompoknya itu satu kelompok berisikan 8 orang. Tetapi di dalam sebuah kelompok itu ada kelompok lagi, yaitu kelompok yang lebih kecil. Dengan nanti kalian di setiap kelompok itu akan mempelajari 4 bangun ruang. Misalkan satu kelompok berisikan 8 orang. Berarti nanti 2 orang membahas kubus, 2 orang balok, 2 orang prisma, dan juga 2 orang limas. Tugasnya apa, Pak? Tugasnya yaitu kalian nanti mencari apa saja unsur-unsur dalam bangun ruang. Ya, saya kemarin sempat melihat materi yang ada di SD. Itu bangun ruang itu sudah diajarkan, tapi lebih sederhana saja. Ya. Pengertian kubus, pengertian balok, dan contohnya apa gitu ya. Barangkali kalian ada yang ingat. Jadi itu adalah materi yang ada di SD. Mungkin ya, ada yang ingat, ada yang sudah lupa, ada yang dulunya lupa, sekarang malah ingat. Itulah ya. Oke, untuk pembagian kelompoknya, saya akan membagi kelompok secara sederhana sehingga pembagian kelompoknya nanti perderet saja biar lebih mudah gitu ya. Bisa dipahami? Ini ya, karena kelompoknya sudah saya bagi berderet. Apa ini adil? Maksudnya setiap kelompok jumlahnya sama? Ini 8, ini berapa? 6. 7 kalau perempuan. Ini 6, ini 8. Sudah, yang ini pindah ini 1, yang ini pindah sini 1. Perempuannya saya tidak, sapinya biar berdua.
bebas. Perempuan yang tidak biar lakinya. Ya wis ini sebelahnya nanda ini. Itu nanda kan namanya ya. Ya. Perempuannya. Iya, belakangnya itu liga ini wis. Liga, belakangnya liga. Balik. Ya. Jadi, kalau diperhatikan dulu. Ini ada 4 gambar bangun ruang. Ya. Ada gambar 1, gambar 2, gambar 3 dan gambar 4. Gambar 1 itu bangun ruang apa? Kubus ya. Yang gambar 2? Oh, gambar 3? Prisma apa? Prisma segitiga ya. Yang gambar 4? Nah, ini tugas masing-masing kelompok ya. Jadi nanti kalian bagi sendiri. Kalau misalkan ini totalnya 32 enak. Jadi 2 orang itu misalkan 2 orang mengerjakan bos, 2 orang mengerjakan balok, 2 orang lagi mengerjakan prisma dan 2 orang lagi mengerjakan emas. Itu perkiraan saya. Karena hari ini kita yang masuk 28 dan satu kelompok itu isinya 7 orang. Berarti ada 1 orang yang mengerjakan satu bangun ruang ya, sendiri ngerjakan sendiri. Ya, paham maksudnya? Ya. Nanti untuk presentasinya per bangun ruang. Jadi misalkan ini saya sebut kelompok 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi nanti untuk kubus perwakilannya dari kelompok 1 misalkan siapa yang dari kelompok 1 kubus itu nanti akan saya acak. Untuk kelompok 2 nanti presentasi balok. Untuk kelompok 3 presentasi emas dan kelompok 4 presentasi prisma segitiga. Itu ya. Jadi untuk presentasinya nanti akan saya acak. Cuman untuk materinya akan saya tentukan dulu. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Sekarang bisa mulai mengerjakan. Untuk nama kelompoknya diisi sesuai dengan bangun datarnya. Ya. Oke, silakan mulai mengerjakan. Ada yang ya. Oke. Jadi silakan kalian berdiskusi dulu satu kelompok. Kalian akan mengerjakan apa? Kalau misalkan dari kelompok 2 ini misalkan ya boleh gitu ya. Setiap kelompok terserah tapi syarat-syarat betul. Kata siapa tadi? Apa tadi? Nah katanya jika kan ya wis gak apa-apa aku tak kumpul saya soalnya gampang. Boleh. Oh iya. Boleh silakan kalian mulai mengerjakan ya. Untuk penamaan kelompoknya ini kelompok 1, 2, 3, 4. Apabila ada yang ditanyakan, boleh kalian tanya. Untuk waktu pengerjaan LKPD-nya nanti akan saya batasi sampai jam 8.4. Ya, setengah jam saja. Oke? Untuk hasil ulangan harian kalian, mohon maaf belum sempat saya koreksi. Ya. Jadi insya Allah kalau nggak besok, lusa akan saya bagikan, gitu ya. Untuk bukunya siapa juga bukunya yang bersama kamu? Dia juga belum saya bagikan. Sama teman-teman yang lain ya. Kemarin, oke boleh dimulai mengerjakan LKPD-nya. Oh ya. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Ini ya, perhatikan dulu. Untuk cara mengisinya ada beberapa siswa yang bingung tadi. Jadi satu LKPD atau satu stateless key
memuat satu bangun ruang sisi datar. Ya. Jadi satu lembar ini atau satu tulisan ini isinya cuma kalau yang satu isinya cuma kubus gitu ya. Paham? Nah, itu maksudnya. Jadi misalkan contoh nomor 1, banyak sisi pada bangun ruang sisi datar. Misalkan kalian kerjakan kubus ya itu banyak sisi pada bangun ruang sisi kubus ada berapa? Jadi sekalian cari dulu ya. Oke, perlu kalian ketahui dulu sisi itu apa bedanya dalam bangun ruang dan bangun datar. Kalau bangun datar, anggaplah ini sebuah bangun datar ya. Sisinya itu kan yang ini 1, 2, 3, 4 ya. Itu kalau bangun datar. Kalau bangun ruang, sisinya itu ya di sini. Sisi sebelah kanan, sisi sebelah kiri, ini sisi sebelah bawah, ini sisi sebelah atas, ini sisi sebelah depan, itu sisi belakang, gitu ya. Itu wes. Silakan dikerjakan. Waktunya sampai jam 8.04. Nanti biar tutup presentasinya, gitu ya. Yuk. Kamu kan ini, ini kan ini namanya apa ini? Bis. Nah, namanya betul bis. Nama rusuknya, rusuk itu apa sih? B termasuk rusuk. Berarti garis gitu ya. Berarti rusuknya itu AB, AD, DE, ono piro? Ya. Nama rusuk-rusuk itu kan garisnya. Mana tadi? Ya. Rusuk itu sini loh. Rusuk itu yang ini loh. B ini termasuk rusuk. Ini rusuk. Ya, berarti untuk penamaannya ini rusuk B. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya. Rusuk itu kan garisan. Jadi misalkan kayak gini. Rusuknya apa namanya? Terus B, C. Ya, B, C, D, A, iya, ya. Apa? Titik sudut. Mana? Aceh ya rusuk kan di belakangnya. Jadi kalau misalnya sisi diagonalnya kayak sisi diagonalnya ABC, terus berarti nama sisinya ABC, sisi diagonalnya AB, BC. Yo enggak ada. Yo enggak ada. Yo diagonal sisinya enggak ada kalau gitu. Kalau ini mas diagonal sisinya yang mana? AC. Yo di alis enggak langsung. Iya. Yo wis. Enggak wis itu. Itu diagonal sisi
Ya. Diagonal sisinya apa? AC. Diagonal sisi alas boleh. Pokoknya kok kalian resonansi dulu. Oh, berarti nggak ada nama sisi ya? Iya. AB gitu kan. Nah, Lalu BC. Lebih pak. Ada 13. kamu salah itu berarti kok ono 13 nih. AB, BC, CD, DA, HE. Iya, HE. Coba AB mana? AB, BC, CD, yo, karton, yang kedua HE. Terus EF, EF mana? AE, FG. Hah? FB pak ini pak. Ya, AE, EF, FG. Nah ini loh, AE-nya ada 2. Yoi. Nah, ruang itu toko pojok itu, dari pojok atas kan namanya ruang, ya. Dari pojok atas ke pojok bawah ke pojok atas yang kono. Terus pojok itu ke pojok sini. Pojok ini ada berapa berarti? Ya betul. Sebutkan berarti pojok atas dari pojok bawah. Terus, ya, tapi melewati ruangan, gak cuma di satu sisi. Nyilang tapi di ruangan, bukan di dalam sisi. Sisi kan ini kan, anggap aja ini sisi belakang, ini sisi depan, ini sisi kanan, kiri, atas, bawah. Nah, itu kan sisi. Kalau diagonal sisi, berarti diagonal garis miringnya itu ada di sisi. Berarti diagonal sisi itu berarti pojok kono nang pojok ini. Pojok atas kono nang pojok bawah itu diagonal sisi. Karena ini diagonal ruang, berarti melewati ruangan. Toko pojok atas sana ke bawah. Terus atas itu ke bawah. Gitu. Ada berapa berarti? Pojok ini nang kene berupa kono. Ada berapa? Wes. Ya. Diagonal ruang itu adalah garis miring sing ngelewati ruang. Saya berikan contoh dulu. Kalau diagonal sisi itu diagonal atau garis miring sing ono di sisi kene. Anggap saja sisi depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah ya. Kalau diagonal yang ada di sisi berarti pojok ini nang gini, pojok itu nang gini itu diagonal sisi. Kalau misalkan diagonal sisi atau pojok itu nang gini, pojok ini ya, pojok itu ke pojok sana. Kalau diagonal ruang itu diagonal atau garis miring sing ngelewati ruang, berarti pojok atas sana ke pojok bawah, pojok atas sana ke pojok sini. Berarti ada berapa? Pojok itu nang sini. Waktunya habis, silakan kalian presentasi ini. Untuk kesimpulannya, kalian tulis misalkan limas adalah sebuah bangun ruang sisi datar yang memiliki berapa sisi sudut, sebut apa terus berapa rusuknya, terus berapa diagonal sisinya, berapa diagonal ruangnya gitu ya. Itu cara menulis kesimpulan. Terus jangan lupa contoh bangun ruang sisi datar dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Jadi nanti untuk presentasinya kubus satu kelompok, balok satu kelompok, prisma satu kelompok, dan lima satu kelompok akan saya undi, gitu ya. Akan saya undi nanti siapa saja yang bakalan maju menjelaskan masing-masing bangun ruang sisi datar. Ya, ayo dari 4 kelompok ini saya minta perwakilan ketuanya maju. 1 orang. Nanti akan Bima. Ayo, Iki maju. Satu. Ayo, siapa? Sama ayo. Sama, sini sama. Kalau ini sama sini. Ayo sini maju. Ayo, kalian maju. Ya, maju sini.
Iki Pipa. harus hubungannya dengan putri. Wes. Ini akan ngawin itu mau. Dia begitu. Pertama, kamu mau duduk dulu. Dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang bangun ruang pondok. Nomor 1 yang akan dibacakan oleh Felia. Nah, itu ya. Agak keras ya. Banyak sisi pada bangun ruang sisi dasar 6 sisinya adalah Itu agak keras. Kamu mau panter wis, ben krungu. adalah sebutkan masing-masing sisinya. Sisi A, E, F, B, sisi E, H, D, F, sisi A, E, D, H, sisi A, B, C, D, sisi D, H, C, D, sisi C, F, G, B, F, G, D. Nomor 2 akan dibacakan oleh Rara. Itu ya. Terus Bangun ruang kolom. Nama rusus A, B, A, D, A, E, E, D, E, H, E, F, H, D, F, G, B, C, B, C, ubah gitu. B, H, C, G, B, F, 11, 12, masuk. Akan dibacakan oleh Nadia. Hanya titik semua. Yang benar sisi pada ruang kolom. Banyaknya jabatan ruang sisi dasar 4. Sebutkan masing-masing jabatan ruangnya. A, B, F, G, B, C. Dan contoh benda dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan contoh bangun ruang sisi datar, balok, tempat bekal, Patukan. tempat pensil, dan papan tulis. Nomor 8 akan dibacakan oleh Atala. Berdasarkan kegiatan penemuan unsur-unsur bangun ruang dibuatkan kesimpulannya. Balok adalah bangun ruang bersisi datar 6, memiliki bentuk 12, diagonalnya 40. Apa ada yang ditanyakan? Silakan yang mau tanya khususnya untuk yang kalau barangkali ada yang nggak sama loh. Bodoh. Kalau tidak ada pertanyaan, boleh ditutup. Ada pertanyaan? Tanya dulu. Ada contoh lain nggak? Contoh lain. Silakan. Ada contoh lain nggak? Apa Penti? Ada contoh lain nggak? Contoh lain? Dari contoh balok. Oh, contoh balok gitu. Ya. Kok istirahat? Oke. Silakan dijawab dulu. Hapus. Penghapus. Terus apa lagi? Meja. Ya. Ya, itu ya, sudah ya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Bila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang rumus yang akan dibacakan saya. Pada sisi pada ruang sisi kubus adalah 6. Sebutkan masing-masing sisinya. Sisi atas EFPH,
dibacakan oleh Intan. Rusuk bangun ruang rukus. Nama rusuk AB CC BA AE EF FP BA HC DE CG GH FG GC CB BF. Jumlah rusuk ada 12. Terus berikutnya akan dibacakan oleh Aura. Banyak titik rusuk pada ruang sisi dalam rusuk adalah 8. Sebutkan masing-masing titik sudutnya. Titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, titik sudut E, titik sudut F, titik sudut G, dan titik sudut H. Berikutnya akan dibacakan oleh Nisa. Pertanyaan terakhir akan dibacakan oleh kita. Itu maksudnya sing takon gantian yo. Gantian ya. Cukup sebutkan suatu benda dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan satu kardus kotak makan. 8 berdasarkan kegiatan. Kesimpulannya, rumus adalah ruang sisi datar yang mempunyai titik 6 tusuk 12, titik sudut 8, diagonal sisi 12 dan diagonal ruang 4. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Yang ditanyakan? Yo, ada yang tanya tadi? Apa pertanyaannya? Contoh lain dari rumus bedanya. Oh, contoh lain apa? Ayo. Apa? Contohnya. Tadi nyebutkan apa? Kerdus. Kadu kata. Nah, terus apa nih? Kotak makan? Kotak makan? Bisa tak? Bisa. Bisa, tapi cara. Aku ada logatnya Pak. Apa? Contoh kubus apa? Contoh kubus apa? Kubus. Gede gitu. Milo yang kotak-kotak itu loh Pak. Oh iya, permen Milo sih kotak-kotak itu. Ya wis, pokoknya kalian tahu bedanya antara balon dan kubus ya. Ya. Oke, silakan. Sekian dari penelitian kami. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 urutan ketiga akan menjelaskan hasil diskusi kami yaitu pembahasan sisi isma.
datar sisi A adalah Ini pikirkan mereka berdosa LPG. A B C A B B C D F E A D F G dan B C F. Nomor 2 akan dibacakan oleh Alia. Rusuh, bangun ruang Christmas Bidik. Nama rusuh A B B C C D F E E D F J G A E B dan A C. Jumlah rusuh ada 9. Banyak titik sudut pada bangun ruang sisi data Christmas Bidik adalah 6. Lanjut. Sebutkan masing-masing titik sudutnya. Titik sudut prisma adalah A, B, C, D, E, dan F. Nomor 4 akan dibacakan oleh Nadia. Diagonal sisi. Diagonal sisi tidak ada BF, CE, tidak ada BD, AE, AF, BD. Sama sisi ABD, BCF, EFD, DEBA, ACFD. Berdasarkan tabel di atas, banyaknya diagonal sisi pada bagian sisi atas. Prisma ketiga adalah Telan. Nomor 7 akan dibacakan oleh Tina. Nomor berapa? Tina. Yang terakhir. Padanya diagonal ruang pada bangun ruang sisi datar Christmas Bidik adalah 3 ada. Sebutkan masing-masing diagonal ruang yang Ah, Ya. nomor 2 akan Sebutkan ada benda dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan contoh bangun suatu ruang sisi datar. Kata rumah, tenda, bisma, tempat tisu. kesimpulan akan dibacakan oleh saya. Kesimpulan yaitu bangunan dalam prisma memiliki 5 sisi dengan bentuk 6 titik sudut, 6 sisi diagonal dan tidak ada diagonal ruang. Apakah ada pertanyaan? Saya nanya diagonal sisinya tadi kalian dapatnya 5. Berapa diagonal sisinya? 6. Ya. Diagonal sisi. Dari kelompok kami cuma menemukan 4. Maaf, tadi saya kurang mendengar. Apa aja tadi yang 6-nya? Memiliki 5 sisi, 9 tusuk, 6 titik sudut, 6 sisi diagonal, dan tidak ada diagonal ruang. Maaf, bukan itunya. Diagonal sisinya kan tadi ada berapa? 6. Dari yang mana gitu loh. Tahu loh, Dari ada. Coba dijawab coba. Diagonal apa? Sisi. diagonal sisi. Bacakan lagi. 4. Diagonal sisi BF, CE, BT, AE, AF, CD. Bagaimana? Out. Apa tadi? F. Diagonal sisi ono piro? 6. 4. 6. Ya 6 betul kan? Apa aja tadi? Ulang. Ulangan. BF, CE, BD, AE, AF, CD. Cepet-cepet lagi ngomong. Wes. Kamu nemukan berapa? 4. 4. Padahal ada 6. Betul ya? Berarti ada 6. Wes, sudah. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari kelompok 2 urutan keempat ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bangun ruang sisi datar, yaitu yang untuk nomor pertama akan dibacakan oleh Iqbal. Banyak titik pada bangun ruang yang bisa data 5 ada A, B, C,
Yang nomor 2 kebacakan oleh Mas. Berikutnya dibacakan oleh selanjutnya dibacakan oleh Nisa. Banyaknya diagonal ruang pada bangun ruang sisi dalam 5 adalah tidak ada. Selanjutnya dibacakan oleh Masya. Untuk contohnya yang kami temukan hanya piramida dan kesimpulannya 5 segi 4 memiliki 5 sisi, terbentuk 2 diagonal sisi juga memiliki diagonal ruang. Contoh dari 5 segi 4 adalah piramida tadi. Baik, ada yang ingin ditanyakan atau kesimpulan kalian berbeda dengan kelompok kami? Anu. Baik, jika tidak ada kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya dari masing-masing kelompok. Sangat menarik sekali tadi dari masing-masing kelompok. Jadi ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 yang masing-masing itu menjelaskan bangun ruang sisi datar. Gugus. Tadi ada unsur-unsurnya, berapa titik sudutnya, kemudian ada berapa rusuknya, gitu ya. Terus juga ada balok yang sudah kita bahas tadi. Kemudian ada prisma, ada dimana. Yang perlu kalian ketahui adalah di sini prisma itu tidak hanya seperti itu bangunnya. Ya. Jadi ada prisma segi 4, ada prisma segi 5, dan juga ada prisma segi 6 dan seterusnya. Ya. Yang saya berikan contoh itu adalah prisma segi 3. Jadi bisa saya bilang kalau misalkan prisma segi 4 itu adalah sebuah balok, betul atau enggak? Ya. Ya, betul ya? Ya. Jadi prisma segi 4 itu adalah balok. Kalau prisma segi 5 bedanya kok apa sih? Alas sama tutupnya saja yang membedakan ya. Itu namanya prisma. Itu ya. Itu adalah kegiatan kita hari ini. Jadi untuk selanjutnya nanti akan saya berikan latihan soal terkait dengan bangun ruang sisi datar, ada kubus, balok, prisma, dan limas. Karena ini waktunya kurang 10 menit, jadi nanti kalau misalkan belum tutup atau tidak selesai hari ini, dikumpulkan di pertemuan berikutnya ya. Jadi tujuan adanya latihan soal ini adalah untuk melatih kemahaman kalian dalam memahami materi bangun ruang sisi datar. Oke ya. Zumen di soalnya. Dari mana, Pak? Saya 10. Oh, bejetan ya. Sana apa Kak? Ya baik, sekian untuk kegiatan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya di hari apa? Jangan lupa untuk latihan soalnya dikerjakan. Dan semoga hari-hari kalian menyenangkan dengan matematika. Tidak, terima kasih. Oke, itu dan untuk pertemuan berikutnya nanti
kita akan membahas mengenai jaring-jaring atau rangka dari bangun ruang sisi datar itu sendiri. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila selama kegiatan pembelajaran ini ada kesalahan dan juga kekurangan. Semoga untuk pertemuan selanjutnya nanti akan lebih baik lagi. Ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Makan apa nih? Oke, selamat pagi.